Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada sehat walafiat. Karena kesehatan itu setelah iman, kekayaan yang paling mahal. Anugerah yang paling mahal adalah sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Kalau udah sehat, semuanya jadi nikmat insyaallah. Nah, biar kita hidup ini nggak bingung, biar hidup ini kita nggak ruwet, biar hidup ini nggak galau, biar tenang, maka hidup harus tahu ilmunya. Ilmu hidup, ilmu urip. Karena kalau orang hidup nggak tahu ilmunya repot. Contoh, beli mobil. Ya, ternyata cara buka pintunya beda dengan mobil-mobil yang lain. Nah, kalau nggak punya ilmunya buka pintu ini, Masya Allah, walaupun punya mobilnya nggak bisa make. Ini gimana ini? Caranya buka pintunya ini gimana ini? Bingung dia, nggak tahu cara buka pintunya. Nggak tahu cara isi bensinnya atau isi solarnya. Ya, isi bahan bakarnya nggak tahu. Bukanya nih gimana? Pusing dia, cari ke bawah, cari ke kanan, cari ke kiri, cari di belakang, nggak ketemu. Oh, ternyata setelah ketemu ilmunya, cukup kapnya dipencet aja buka sendiri. Ya, buka sendiri. Ternyata mudah setelah tahu ilmunya. Makanya kita harus tahu ilmunya hidup. Karena kita hidup ini, ya di dunia ini 60-70 tahun. Setelah itu kita akan pindah ke alam akhirat. Kalau kita nggak tahu ilmunya, hidup kita akan susah. Hidup kita akan penuh dengan kepuyengan, kepusingan. Ya, mumet kalau kata orang. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Terus bagaimana? Biar kita tahu ilmunya hidup, alhamdulillah. Allah yang menciptakan kita semua, maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Seluruh ilmu hidup sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah mengajarkannya? Lewat diutusnya para anbiya wal mursalin, dan alhamdulillah kita mendapatkan nabi yang terbaik, rasul yang terbaik. Kita hidup di akhir zaman, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling tinggi derajatnya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat Nabi Muhammad SAW, dan Allah juga langsung mengajarkannya lewat wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua udah lengkap. Udah ada di sana, di Al-Quran sudah ada ilmu hidup. Di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, lewat hadis-hadis beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau SAW, sudah lengkap ilmu hidup. Kita harus yakin bahwasannya semua yang kita butuhkan sudah ada di Al-Quran, sudah ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita merasa bahwasannya Al-Quran belum membahas, Rasul belum mengajarkan. Allah telah menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. Sesungguhnya buat kalian semua dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada contoh yang terbaik, suri teladan yang terbaik. Kalau kita bilang suri teladan, mungkin kita hanya membayangkan cara atau adab, sopan santun, akhlak. Bukan hanya itu, uswah dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan. Sudah ada contohnya dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita udah tahu bahwasannya semua yang kita butuhkan ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menjadikan ilmu ini adalah ilmu yang utama. Ilmu yang kita bicarakan dagang, bisnis, Rasul bukan sekedar menjelaskannya lewat ucapan beliau, tapi beliau SAW telah mengajarkannya lewat praktek langsung. Jauh hari sebelum ada orang membahas masalah bisnis menghasilkan duit banyak, Nabi kita Muhammad SAW sudah keluar dari Mekah. Beliau pergi sampai ke luar negeri, beliau bawa barang dagangan, beliau ekspor langsung ke luar negeri. Bersama ekspedisinya beliau berangkat, sampai di sana beliau jual dengan harga yang murah, tapi dengan kualitas yang terbaik dan cara bisnis yang terbaik. Hasilnya baru beliau tawarkan, barangnya udah habis ludes. Dan yang menarik, Nabi SAW tidak pulang membawa uang. Rasul tidak pulang membawa duit. Yang beliau lakukan adalah uang yang didapat, beliau belanjakan barang-barang yang tidak ada di Mekah dan dibutuhkan oleh warga Mekah. Nabi kita Muhammad SAW pulang tidak membiarkan
kendaraannya kosong, tidak membiarkan truknya kosong. Kita sering melihat di perjalanan di tol, truk ketika berangkat muatan penuh, ketika kembali truknya kosong. Nggak ada muatannya, sehingga ini bahan bakar, ini sia-sia. Tapi Nabi kita Muhammad SAW telah berpikir, jangan sampai onta ini berangkat tanpa dengan isi, pulang tidak membawa isi. Ternyata ontanya pulang, diisi dengan banyak barang dari hasil modal jualan barang sebelumnya. Sehingga pulang ke Mekah, Nabi kita Muhammad SAW menjadi importir. Berangkat eksportir, pulang importir. Sehingga beliau SAW telah mengajarkan bagaimana cara menjadi orang yang sukses dalam berbisnis. Dengan penampilan yang baik, cara bisnis yang baik, dengan barang produk yang baik. Dan bagaimana memilih produk yang laku di pasaran yang akan dibeli oleh orang banyak. Ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmu dalam perumah tangga sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmu dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetangga sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmu ketika menghadapi masalah model apapun ada. Contoh kasus, kalau Anda ingin bertanya bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang pelik, masalah yang nggak mungkin bisa diselesaikan oleh nalar manusia, masalah yang nggak mungkin bisa diselesaikan oleh pakar-pakar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, udah ada contoh yang luar biasa banyaknya. Salah satu contoh yang ingin saya tunjukkan adalah masalah yang dihadapi oleh seorang sahabat bersama istrinya. Ketika anaknya ditawan oleh orang-orang yang anti-Islam. Anaknya ditawan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Anaknya berada di luar kota dalam tawanan orang-orang yang siap membunuhnya kapanpun juga. Nabi Muhammad SAW kemudian didatangi oleh ayah daripada anak tersebut. Atas saran daripada istrinya, datanglah kepada Rasulullah SAW. Minta saran kepada beliau, bagaimana solusi untuk masalah anak kita ini. Anak semata wayang yang kita cintai. Maka berangkatlah si bapak ini menghadap Nabi Muhammad SAW. Apa sabda Rasulullah SAW? Apakah beliau mengatakan, jangan khawatir, besok akan saya kirimkan pasukan. Saya akan bebaskan anakmu. Karena anakmu adalah bagian dari sahabatku. Berjuang bersamaku. Saya akan kirimkan orang untuk membebaskan anakmu. Ini nyawa muslim harus saya lindungi. Apa itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Enggak. Kenapa tidak? Salah satu hikmahnya adalah, kalau itu yang dilakukan, akan memperbanyak pertumpahan darah. Akan banyak korban yang berjatuhan. Nabi SAW tidak melakukan itu. Tapi Rasul memberikan saran yang tidak masuk akal. Berikan saran yang di luar logika. Rasul mengajarkan ilmu yang luar biasa, yang bisa ditiru oleh siapapun yang nggak punya kekuatan. Yang bisa ditiru oleh siapapun yang upayanya udah nggak bisa lagi. Yang nggak bisa kirim orang, kondisinya udah mepet, udah mentok. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Maka suami tadi pulang ke rumahnya. Istrinya nanya, Rasul mengatakan apa? Kata Rasul, suruh baca la haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi? Isya mengatakan sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW. Diyakini ucapan ini sebagai kebenaran. Bukan seperti kita. Anak kita ditawan. Anak kita disarang musuh. Rasul gak kirimkan pasukan. Kirimkanlah haula wala quwata illa billah. Emang bisa menyelesaikan masalah? Itu kita yang berbicara. Beda dengan sahabat yang yakin dengan ilmunya Allah. Yakin dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Gak banyak bicara. Istri tersebut merasa senang, merasa bahagia. Kemudian mengatakan kepada suaminya, mari kita baca kalimat ini. Keduanya pun membaca la haula wala quwata illa billah. Dari mulai pulang setelah sholat isya sampai menjelang waktu subuh. Ketika tiba menjelang waktu subuh, ternyata di rumahnya, di pintunya telah ada yang mengucapkan salam. Dan pintu dibuka, ternyata sang anak muncul. Muncul. Mereka pun berpelukan dan bertangisan. Sang anak pun ditanya, bagaimana engkau bisa sampai di sini? Sang ayah pun mendapatkan jawaban yang cukup mengejutkan. Tadi saya di dalam keadaan diborgol, diikat. Saya diajak untuk menggembala gembalaan mereka semua, orang-orang yang menawan saya. Tiba-tiba yang menggembalakan itu tertidur dan Allah beri saya kekuatan untuk melepaskan ikatan. Saya pun naik kuda mereka, saya pun memacu, saya pulang ya kepada ayah dan ibu. Hasilnya hewan ternak mereka ikut bersama saya. Nah sekarang saya ini bingung nih, hewan ternak ini hukumnya halal atau enggak ini? Halal atau haram? Karena ini bukan milik saya. Maka datanglah menghadap Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul pun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan senantiasa memberikan kepadanya solusi, jalan keluar. Anak itu dibebaskan dengan cara dibuat tidur tanpa ada korban, tanpa harus ada perlawanan. Makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka mendapatkan rezeki yang banyak, hewan ternak yang banyak ikut bersamanya. Itu adalah bagian dari rezeki. Rampasan perang, bukan mencuri, bukan sesuatu. Karena apa? Karena menguasai ilmu hidup. Hidup ini percaya saja sama Allah, percaya saja kepada Nabi Muhammad SAW. Pelajari isi Al-Quran, pelajari ilmu Nabi Muhammad SAW. Maka hidup kita akan penuh dengan ketenangan dan tidak akan ada keraguan dan tidak akan ada kegalauan. Karena kita yakin Allah telah mengajarkan semuanya lewat Nabi Muhammad SAW. Karena itu teruslah belajar agar hidup semakin tenang. Semoga berkah manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.